kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Di sini saya akan membawakan tentang jurnal reading di Visitoraf tentang extended sleep lobectomy. Ini sebagai alternatif pada pembedahan pada tumor paru yang letaknya sentral. Jadi sebelum kita bahas tentang pembedahannya, kita harus tahu dulu tentang apa itu tumor paru dulu ya. Jadi saluran nafas itu dibentuk dari kapur nasi sampai ke paru-paru. Di sini itu terdiri dari macam-macam sel epitelial ya. Dari sel epitelial dan semakin ke distal dia akan terbentuk dari sel-sel kelenjar. Jadi etiologi selnya itu sendiri akan menjelaskan nanti ke depannya menjadi kira-kira tumornya apa. Jadi kita bisa prediksi oh kira-kira kalau tumornya ini squamous cell CA ya, karena dia dulunya itu mungkin adalah dari sel squamous, sel capital squamous. Dan kalau mungkin selnya nanti setelah di PA adenokarsinoma, oh dulunya karena itu mungkin sel kelenjar yang bermutasi itulah yang menjadi awal-awal dari tumor paru itu sendiri. Berikutnya, di sini saya ambil dari AHTS tentang epidemiologinya. Ini tumor paru ternyata cukup mematikan. Jadi 1,4 juta kematian per tahunnya di seluruh dunia. Jadi ini cukup berbahaya juga bagi kita. Dan tumor paru sendiri secara general kita bagi menjadi dua, yaitu small cell CA dan non small cell CA. Di sini kita bahas yang non small cell CA ya, yang di sini yang lebih sering bertemu dengan kita semua, yaitu tentang kapan kita lakukan pembedahan ya. Di sini kita bahas non small cell CA. Maaf, presentasinya diganti. Itu slide itu dijalankan oleh Kadek. Kamu agak mundur sedikit, kamu menghadap komen kita semua, menghadap layar. Layar dan kita semua. Kamu agak mundur sedikit. Oke. Nah, Kadek tolong bantuin slide-nya dipindah-pindah. Jadi di sini kita bisa lihat dari jenis staging ya. Jadi sebelum kita masuk lagi ke mana yang bisa dibedah, mana yang tidak bisa dibedah. Di sini sebelah kiri itu adalah klasifikasi TNM. Jadi TNM itu tidak hanya berdasarkan hanya ukuran, tapi juga berdasarkan dari organ apa saja yang terlibat. Jadi seperti ada diafragma yang terlibat, atau perikard yang terlibat, atau phrenic yang terlibat, atau chest wall yang terlibat. Itu juga mempengaruhi staging dari T. Di sini setelah kita tahu jenis TNM-nya berapa, di sini kita masukkan ke tabel berikutnya untuk mengetahui jenis staging keberapa. Nah, saya beberapa kali berusaha mensimpelkan ini semuanya. Jadi ketika kita bisa menemukan suatu N2, N2 itu di mana? Ketika N2 itu sudah kita bisa temukan KGB di Sukarina di sini. Nah, bahkan di T1 saja dia sudah level 3. Yang dimana kalau level 3 ke atas, itu keputusan tidak hanya ahli bedah. Jadi keputusannya itu ditentukan oleh diskusi dari tim. Ya. Jadi ketika Anda semua bisa menemukan KGB di Sukarina, jangan bermain-main hanya keputusan dari tim bedah. Jadi harus didiskusikan dengan bedah, paru, anestesi, dan keputusan bersama di situ. Tapi kita bisa, apabila kita hanya tidak menemukan N2 ke atas ya, hanya dari sampai peribronchial, nah disinilah dokter bedah bisa bermain seperti itu. Jadi eh, kita bisa simpulkan dari ketemuan dari N2 ini. Next. Nah, di sini sesuai dengan guideline dari untuk non small cell carcinoma, di sini stage 1 dan stage 2 jelas rekomendasinya 1A untuk pembedahan. Ini seperti yang saya bilang tadi, ketika sudah ketika kita tidak menemukan N2 ya sudah kemungkinan kita stage 1 atau stage 2. Di situ kita ranahnya pembedahan. Oke. Nah, di sini pembedahan ini masih pembedahan ini segmentomy dan visualization ini masih menjadi tanda tanya sebenarnya. Apakah dia masih bisa memberikan keuntungan apa tidak? Karena pasien-pasien yang akan dilakukan pembedahan ini belum tentu reservoir parunya itu pun sehat. Jadi mungkin pasien ini mungkin ada PPOK atau sebelumnya, atau mungkin dia dari riwayat penyakit sebelumnya COVID atau pneumonia, ternyata reservoir parunya ini tidak tidak sehat-sehat banget gitu loh. Nah ini ahli bedah masih menanyakan apakah ada pembedahan yang lebih minimal minimal reseksinya pada pasien. Next.
Nah, di sini. Jadi, sebelum kita melakukan pembedahan, kita juga harus tahu kondisi pasien ini dalam kondisi yang resikonya bagaimana. Di sini kita bisa mengedukasi pasiennya nih kira-kira. Dok, ketika saya dibedah, kira-kira high risk, low risk atau high risk apa atau moderate risk. Nah, di sini kita lihat prediktif PPO FEV1-nya atau DLCO-nya. Kalau rumah sakit tidak punya DLCO, ya sudah, berarti kita pakai estimate FEV1-nya di sini. Nah, kalau dia low risk, oke kita, Bu, Pak, ini resikonya rendah, kita bisa maju pembedahan dan pasien akan lebih tenang. Tapi kalau pasien dengan kondisi moderate risk dan high risk, nah disinilah banyak-banyak tulisan-tulisan ilmiah yang berusaha untuk mencari alternatif pembedahan apa yang kira-kira lebih minimal reseksinya. Diharapkan dengan minimal reseksinya, paru-parunya menjadi reservoir akan lebih banyak. Next. Ya. Sebelum kita masuk tentang bagaimana cara pembedahan, ini sedikit kita berusaha mengingat bronkus, arteri, dan vena dari paru-paru itu sendiri ya. Jadi sebelum kita masuk pembedahan, jadi seandainya uh, kita mau lobektomi nih, lobektomi lobus superior paru kanan. Nah, berapa bronkus, berapa arteri, berapa vena yang akan kita temukan. Nah, di sini. Jadi kalau dia di inferior paling enak. Kita ketemu cabang bronkus ke bawah, vena juga ke bawah, arteri juga ke bawah, ya enak. Kita tinggal potong aja. Tapi kalau yang ke atas, hati-hati. Dia masih ada ngasih cabang ke medius. Venanya juga, hati-hati. Ya, di sini makanya pengetahuan anatomi sebelum kita melakukan reseksi itu hati-hati. Apalagi kita bilang nanti sleeve lobectomy. Sleeve lobectomy kita masih merekonstruksi bronkusnya. Jadi setelah kita potong karena ada massa di sentral, kita potong, kita reseksi, kita rekonstruksi lagi. Gitu. Oke, next. Nah, reseksi. Reseksi ini dalam pembedahan paru dibagi menjadi dua sebenarnya pada umumnya, yaitu secara anatomical dan non anatomical. Ketika kita menemukan anatomical, bagaimana anatom apa saja? Jadi sleeve resection, segmentektomi, lobectomy, pendomektomi. Yang non anatomical ada wet resection. Ada tambahan. Nah, berikut adalah contoh sleeve resection. Jadi kita potong bagian bronkus yang terkena dari tumornya. Biasanya tumornya tumor-tumor sentral, jadi bukan tumor perifer, tumor sentral paru. Ya. Terus kita masih rekonstruksi nih bronkusnya. Harapannya yang lobus inferior di sini atau lobus inferior yang di kanan atau yang di kiri atau sekalian lobus mediusnya ini kita pasti bisa reserve untuk reservoirnya paru ke depan. Jadi pasien-pasien yang dengan moderate risk dan high risk itu tadi itu masih bisa diharapkan memiliki outcome yang lebih baik ke depannya. Jadi kita masih selain reseksi di sini, kata pentingnya adalah kita masih harus rekonstruksi bronkusnya. Kita jahit lagi, reanastomosis lagi bronkusnya. Next. Nah, di sini ada segmentektomi dan lobektomi. Lobektomi satu lobus kita ambil semua. Tapi segmentektomi ya di situ tergantung ya lobus superior ada 3 segmen. Segmen mana aja yang mau diambil? Ya, apikal posterior atau mana? Itu yang diambil ya. Jadi kalau memang harapannya kalau tumor semakin dia bersih, harapannya R0 ke depannya. Tapi pada pasien dengan moderate risk dan high risk, di sini menjadi kontroversi ya, karena kita berusaha untuk mengambil tumor sebersih mungkin, tetapi kita pasien tidak bisa toleransi dengan efek pasca operasinya. Karena pasien itu tergantung dengan reservoir paru yang tersisa. Next. Wedge resection. Di sini wedge dia tidak berdasarkan bronkus segmen mana yang akan dia ambil, jadi langsung aja diambil tanpa memperdulikan apa cabang bronkus mana yang diambil, langsung diambil aja gitu. Nah, pada studi ini sebenarnya ada 3 studi yang membahas tentang sleeve resection dibanding dengan pneumotomy. Yang pertama ini Pages et al. Study. Di sini Pages ini berusaha mengambil data dari Perancis ya. Jadi dari sekitar banyak 6.200 pasien ini diambil dari tahun 2005 sampai 2014 ya. Dia lakukan secara cohort ya sleeve lobectomy.
ternyata tidak berhubungan secara langsung tentang mortalitasnya. Jadi ternyata sleeve dengan pneumotomy itu secara mortalitas tidak berbeda jauh. Tapi di sini dilihat ternyata nanti di kesimpulan belakangnya hanya berapa pasiennya? Hanya sebentar. Di sini hanya kurang dari 10% pasien yang dilakukan sleeve. Studi berikutnya dari US tadi juga menceritakan dari 23.000 pasien ini yang yang dilakukan sleeve resection itu hanya 7,1%-nya, cuma 1.700 dan sisanya 22.000 ini dilakukan pneumotomy. Sebenarnya secara post operative mortality-nya 1,6 dibanding 5,9. Ini sebenarnya cukup bermakna ya pada 30 hari pertama. Tapi ini dari 23.000 hanya 7% yang melakukan sleeve resection. Next, studi yang terakhir pada resepnya. Kusumano ini di Italia, ya dia melakukan 30 day mortality ya dari yang melakukan sleeve resection dan pneumotomy. Di sini mungkin secara P tidak bermakna, hanya 3,9 dibanding 9,8. Tapi sleeve resection yang dilakukan pada Kusumano ini sama, juga dia sampelnya kurang dari 10% juga. Jadi next, dari kesimpulan tiga studi di atas. Nah, mungkin sleeve resection itu bisa menjadi alternatif ya yang dipertimbangkan untuk reseksi paru sentral. Tapi dari semua studi ini ternyata setelah dijumlah dia hanya less than 10% untuk pasien-pasien yang bisa dilakukan sleeve resection. Karena nanti di pembahasan berikutnya ternyata sleeve resection itu susah susah sekali ternyata rekonstruksinya. Next. Nah, di sini Okada. Di sini Okada ini juga melakukan modifikasi. Jadi nggak hanya rekonstruksi bronkus. Jadi yang di extended sleeve-lobectomy yang dimaksud itu adalah dia mengambil satu bronkus dan ekstra bronkus yang non spesifik. Jadi dia akan seakan-akan lobektomi, dan mungkin dia mengambil sebagian dari cabang bronkus mediusnya. Jadi ada modifikasi-modifikasi yang diharapkan untuk mendapatkan R0 itu tadi. Ya, tapi di sini ada kesulitannya lagi, rekonstruksinya sulit. Karena kenapa? Karena nggak semua bronkus itu ukurannya sama. Bronkus yang proximal sama distal pasti berbeda. Jadi ada diskrepansi. Nah, terus yang kedua, saat kita menarik bronkus yang distal ke proximal ketika kita sudah reseksi, itu bisa tension juga. Dan yang ketiga, kadang-kadang vaskularnya juga kita masih butuh untuk rekonstruksi vaskular juga. Karena kita reseksi sama arteria sama venanya. Next. Nah, di sini uh, beberapa studi yang dilakukan tentang uh, extended sleeve resection ya. Di sini untuk secara pasien nggak terlalu banyak. Jadi dari 7 studi ini pasiennya nggak terlalu banyak dan ini baru 63, 15, 20. Nah dari beberapa studi ini juga dilihat di sini nggak hanya satu prosedur extended sleeve lobectomy juga. Jadi dia masih ada prosedur angioplasti, terkadang masih membutuhkan intervensi dari vaskular, ya kan. Untuk tertib mortality rate sebenarnya cukup lumayan menjanjikan. Tetapi ingat, ini pastinya masih segini. Ya. Dari Hong et al ini yang paling banyak, ini aja mortality in hospitalnya ada 2. Dan masih untuk recurrentnya sendiri, bagaimana untuk recurrent? Recurrent dari 7 studi ini, di sini masih ada recurrent sekitar 7,9% sama 8,7%. Nah, berikut apa yang dimaksud dengan extended sleeve-lobectomy. Jadi, kalau tadi bisa kita bayangkan kalau sleeve-lobectomy biasa, kita ambil satu segmen di sini, kita rekonstruksi. Yang sini kita naikkan ke atas. Tapi enggak, kalau extended, kita yang di sini ya, kita reseksi. Setelah kita reseksi, dia mengambil sebagian dari bronchus medius ya. Kita naikkan ke atas. Kalau yang tipe B juga gitu. Kita reseksi hampir ini lobektomi yang lobus superior paru kiri dan sebagian mungkin lobus inferior dan kita tarik ke sini. Terus yang C juga sama. Jadi ini sebenarnya hampir mendekati dia lobektomi plus satu reseksi bronkus tambahan yang non spesifik. Harapannya dari sini karena dia ini posisinya di sentral ya.
Jadi dia harapannya supaya mendapatkan air roll itu tadi, karena sleeve resection sendiri itu ternyata dianggap kadang masih kurang ekstensif. Dengan mengharapkan nanti sebagian yang sudah direseksi ini, yang tidak direseksi menjadi reservoir paru berikutnya. Next. Nah, jadi ini adalah tipe-tipenya tadi yang sudah kita bahas ya. Yang tipe A, jadi dia reseksi bronkus superior paru kanan dengan sebagian lobus medius paru kanan, terus inferiornya kita naikkan ke atas. Ini tipe B. Ini modifikasi dari Oka dari tadi. Tipe A, tipe B, tipe C. Kemudian sampai tipe D dan tipe E. Next, di sini ada kesulitan-kesulitan dari berbagai macam tipe. Ya, jadi kalau dari tipe A karena dia jauh berarti mobilisasi lobus inferiornya itu sulit. Dari tipe B karena dia itu ukurannya yang bronkus lobus inferior paru kirinya ini kecil bronkusnya, berarti kesulitannya nanti diskrepansi, diskrepansi saat kita nyambungnya. Yang tipe C, ya, ini kadang masih tension atau karena dia distal ya tension terus diskrepansi ini juga masih bisa. Jadi kesulitan-kesulitan teknikal seperti itu akan bisa kita hadapi saat pasien dilakukan extended sleep apnea. Lalu jahitnya pakai apa? Dari penelitian ini, karena penelitian ini membahas tentang teknikal ya, jahitnya dia pakai monofilament absorbable 40 dengan teknik interrupted suture. Dan setelah kita jahit pun, itu pun anastomosis harus kita cover dengan perikardial atau momentum. Harapannya nanti seandainya pasien ini butuh kemo, itu tuh anastomosis kita yang gitu harapannya tidak jebol karena kemo itu kemoterapi efek dari kemoterapi itu tadi. Ya. Terus apa saja kemungkinan komplikasi-komplikasi yang terjadi karena kita sambung ini bronkus otomatis bisa jadi leak, jadi bronchopleural fistal ya, atau vaskular saat kita rekonstruksi bisa jadi apa? Jadi trombosis, bisa jadi pendarahan. Itu komplikasi-komplikasi yang akan kita hadapi ketika kita melakukan extended sleep apnea. Dari penelitian ini, resultnya, jadi sebenarnya teknik ini visible untuk dilakukan, tetapi dengan kondisi seperti itu tuh eh, termasuk prosedur yang sulit bagi ahli bedah, tapi visible karena ketika dibandingkan dengan yang bremektomi pun ini secara mortality rate-nya tidak berbeda jauh ya. Dan ini cukup memuaskan juga untuk long term result-nya pada pasien-pasien yang dilakukan extended sleeve dengan survival rate-nya sekitar 60 sampai 70%. Next. Insights-nya dari penelitian ini, extended sleeve ini adalah prosedur yang masih mungkin kita lakukan dan aman, tapi tetap di sini selected institution with experienced surgeon and for only surgical oncology patient ya. Jadi hanya untuk surgical oncology patient. Jadi ketika fasilitas itu memungkinkan dan surgeonnya itu sudah familiar dan terlatih, ya nggak ada salahnya ini bisa jadi alternatif pada kita untuk melakukan extended sleep. Memang secara potensial ini sangat beresiko dibandingkan lobektomi atau pneumotomi pada pasien-pasien kita lakukan karena lobektomi jelas bisa lebih cepat karena teknikalnya dibanding ini selain ini membuang juga ini juga merekonstruksi. Dan saat ini pada kebanyakan alternatif pembedahan pneumotomi juga masih alternatif terbaik karena itu nggak terlalu sulit dibandingkan dengan teknikal-teknikal sebelumnya. Oke. Terima kasih Dokter Tia atas kesempatannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, terima kasih. Presentasi yang bagus saya rasa ya. Jadi kita